Halo teman-teman, apa kabar nih? Semoga baik dan sehat terus ya. Ketemu lagi sama gua Lemonta. Sebelum mulai, kalau kalian suka sama channel ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Hari ini kita mau bahas tentang kabar viral tentang influencer Cina bernama Chiang Xiaorou yang katanya kena karma meninggal kecelakaan karena pernah menghancurkan patung Dewi Kuan Im. Dunia media sosial Tiongkok sedang diguncang oleh kabar duka atas meninggalnya Chiang Xiaorou, seorang kreator konten ternama yang dikenal luas akibat berbagai aksi ekstremnya di ruang digital. Sosok yang kerap menantang batasan tahayul ini memicu gelombang perdebatan panas pasca kematiannya. Publik dan warganet di platform digital ramai mengaitkan nasib sial yang menimpanya dengan dugaan karma atas pembuktian tahayul dan klinik yang kerap ia peragakan dalam kontennya. Namun, di balik narasi mistis yang merebak pesat di dunia maya, terdapat runtutan fakta medis, kondisi keluarga, serta kronologi kecelakaan lalu lintas yang nyata dan terverifikasi. Pangkal dari kontroversi besar yang menyelimuti namanya bermula pada Agustus tahun 2025. Kala itu, Chiang Xiaorou mengunggah sebuah video eksentrik yang memperlihatkan dirinya menghancurkan sebuah patung Dewi Kuan Im, sosok Dewi welas asih dan kasih sayang dalam ajaran Buddha menggunakan palu. Tindakan tersebut ia lakukan secara terbuka sebagai bagian dari aksi kampanye anti-takhayul untuk menguji apakah hukuman ilahi, karma, atau kutukan benar-benar ada. Saat menghancurkan benda keagamaan tersebut, ia melontarkan kalimat tantangan yang membakar emosi publik, yaitu, "Mari kita lihat berapa lama saya bisa hidup." Sebelumnya dia berucap, "Bukankah itu cuma buatan manusia ya? Cuma barang keramik doang? Masa kayak gini aja nggak berani hancurin?" Sambil menghancurkan patung, Chiang Xiaorou memaki kalau penjualnya menipu orang terus, nyebarin tahayul, rumor bohong, dan nyesek banget karena harga patung kayak gitu aja 1.000 yuan. Sama saja seperti piring rumah pecah biasa. Percayalah sama sains dan jangan mau dibohongi sama penipuan kayak gini lagi. Unggahan itu memicu kecaman luas karena dinilai sangat tidak menghormati keyakinan beragama, meskipun sebagian pengikutnya tetap memuji keberaniannya. Kontroversi tidak berhenti di situ. Dalam klip lainnya, ia membakar dupa sembari menantang konsep karma dan menuturkan kalimat bernada sesumbar bahwa ia akan mengalami kecelakaan mobil besok. Video-video provokatif tersebut kembali mencuat dan menjadi viral setelah kabar duka mengenai dirinya menyeruak ke publik. Kisah tragis yang mengakhiri hidupnya berawal pada dini hari, tanggal 15 Juli tahun 2026. Chiang Xiaorou berada dalam perjalanan lintas kota dari Guangxi, berangkat dari titik antara Liuzhou menuju Guangzhou dengan menggunakan jasa layanan berbagi tumpangan mobil. Sekitar pukul 7 pagi, kendaraan yang ditumpanginya mengalami kecelakaan lalu lintas yang sangat serius. Akibat benturan keras dalam insiden maut tersebut, ia menderita luka-luka yang sangat parah di sekujur tubuhnya, meliputi cedera otak traumatis berat, syok hemoragik, gangguan pembekuan darah, serta disfungsi pada berbagai organ vital. Guna menyelamatkan nyawanya, ia segera dilarikan dan dirawat secara intensif di unit perawatan intensif Rumah Sakit Memorial Sun Yat-sen. Dalam perawatan darurat tersebut, kondisi Chiang Xiaorou sangat kritis. Ia jatuh ke dalam koma yang dalam, berada dalam keadaan tidak bernapas secara mandiri, dan sepenuhnya bergantung pada alat bantu pernapasan ventilator. Selama hampir 1 bulan, tim medis berjuang di ruang unit perawatan intensif, upaya penyelamatan terus dilakukan. Namun akibat komplikasi luka yang terlampau parah, Chiang Xiaorou akhirnya dinyatakan meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus tahun 2026. Pihak rumah sakit serta pejabat desa setempat mengonfirmasi keberadaan dan kepergiannya, dan jenazahnya kemudian dimakamkan di Guangzhou tanpa menggelar upacara peringatan. Kematian tragis di usia muda ini langsung menyulut gosip dan rumor liar di kalangan warganet. Banyak pihak mengaitkan peristiwa kecelakaan fatal tersebut sebagai bentuk karma, pembalasan supranatural, atau kualat atas aksinya menghancurkan patung Dewi Kuan Im dan ucapan sesumbar mengenai kecelakaan mobil yang pernah diunggahnya setahun silam. Ungkapan-ungkapan lama di videonya ditafsirkan secara retrospektif sebagai sebuah pertanda buruk atau ramalan yang menjadi kenyataan. Meski demikian, klaim mistis tersebut sama sekali tidak memiliki bukti ilmiah maupun hubungan sebab akibat. Para pengamat yang rasional serta media massa menegaskan bahwa insiden itu murni merupakan kecelakaan lalu lintas jalan raya yang dipengaruhi oleh faktor teknis seperti perjalanan jarak jauh di dini hari, risiko mengemudi malam, dan kelalaian berkendara, bukan akibat reaksi negatif dari kekuatan supernatural. Chiang Xiaorou sendiri memiliki nama asli Li Xiuting. Beberapa sumber menyebutnya Li Moumou.
Lahir pada 21 Maret tahun 2002, wanita yang mengembuskan napas terakhirnya di usia 24 tahun ini berasal dari desa Xinchun, Provinsi Hunan. Dalam kesehariannya di dunia digital, ia menetapkan lokasinya di Guangdong. Sebelum namanya melambung lewat konten-konten mistis, Chiang Xiaorou mengawali kariernya di platform media sosial dengan membagikan tantangan harian, humor, serta anekdot lucu. Salah satu videonya yang diunggah pada 4 Oktober tahun 2021 berjudul Aku Alien, sukses meraih perhatian publik. Disusul karya-karya lain seperti Pokoknya Aku Tidak Bisa Mempelajarinya, Apakah Kalian Alien? Pada November tahun 2022, serta Aku Tidak Bisa Melakukan Ini pada tahun 2023 yang menembus ratusan ribu like. Seiring berjalannya waktu, arah kontennya bergeser ke ranah eksplorasi paranormal, eksperimen klinik, dan aksi anti-tahayul. Ia membangun citra sebagai pemburu hantu yang berani membobol bangunan terbengkalai pada malam hari, menempelkan data kelahirannya di pohon di area angker, menguji berbagai permainan mistis yang viral, hingga merespons tantangan para penggemarnya. Pertumbuhan pengikutnya melonjak pesat di berbagai platform. Di platform Douyin, akun bernama Chiang Xiaorou berhasil mengumpulkan lebih dari 1,5 juta pengikut dengan total unggahan mencapai ratusan video dan jutaan like. Rekam jejak keberhasilannya juga terlihat di platform lain, di mana pada Agustus hingga Desember tahun 2025, ia berhasil menduduki peringkat atas dalam daftar kategori emosional harian, dengan basis penggemar kumulatif menembus angka 4,6 juta pengikut. Karya terakhir yang sempat diunggahnya sebelum musibah terjadi, tercatat pada 9 Juli tahun 2026. Video tersebut bertajuk Panggilan Telepon yang Mengerikan, yang menampilkan aksinya menelpon nomor-nomor misterius berdasarkan kiriman para pengikutnya, termasuk nomor yang dirumorkan milik seseorang yang telah tewas dalam kecelakaan mobil. Di balik popularitasnya sebagai kreator konten dengan jutaan pengikut, kehidupan pribadi Chiang Xiaorou dan keluarganya tergolong sangat bersahaja, namun mengalami kesulitan finansial saat tragedi melanda. Ketika ia terbaring koma di unit perawatan intensif, biaya pengobatan medis membengkak sangat tinggi. Jadi sebenarnya ini karma untuk Chiang Xiaorou atau keluarganya sih? Pihak penanggung jawab kecelakaan dilaporkan menunda pembayaran tanggungan, membuat keluarganya tidak mampu memikul beban biaya perawatan rumah sakit. Ibu Chiang Xiaorou sempat mengunggah permohonan bantuan dana secara terbuka melalui media sosial WeChat Moments, serta meminta bantuan kepada pemerintah desa asalnya. Merespons kondisi tersebut, warga desa Xinchun melalui Asosiasi Amal Komite Desa secara sukarela mengumpulkan donasi dan memberikan bantuan finansial sebesar 2.000 yuan untuk menyokong keluarga yang sedang tertimpa musibah. Pasca kematian Chiang Xiaorou, pihak keluarga yang diwakili oleh kerabatnya, Bapak Liu, beserta asistennya menyampaikan pernyataan resmi melalui akun Douyin almarhumah pada 11 Agustus tahun 2026. Keluarga mengecam keras maraknya spekulasi liar, narasi tahayul, serta penyebaran informasi yang tidak terverifikasi yang justru menambah rasa sakit dan kesedihan mendalam bagi kerabat yang ditinggalkan. Mereka memohon dengan sangat kepada publik dan pengguna internet untuk menghormati fakta kecelakaan lalu lintas, tidak melanggar privasi almarhumah, menghentikan asumsi mistis yang berlebihan, serta memberikan ruang pendoa yang tulus agar Chiang Xiaorou dapat beristirahat dengan tenang, bermartabat, dan terhormat. Begini kata Bapak Liu, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan yang terus diberikan kepada Chiang Xiaorou terkait berbagai kabar yang beredar secara online belakangan ini. Kami memahami kekhawatiran publik serta menghargai ucapan belasungkawa dan doa baik yang disampaikan oleh banyak pihak. Namun, diskusi yang belum terverifikasi, spekulasi, dan penyebaran konten semacam itu baru-baru ini telah menimbulkan kesedihan dan penderitaan mendalam bagi keluarga serta sahabat-sahabatnya. Beliau telah berpulang, kami berharap beliau dapat pergi dengan tenang dan tanpa gangguan. Kami memohon dengan sangat agar semua pihak menghormati fakta yang ada, menahan diri untuk tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi atau konten yang melanggar privasi, serta berhenti melakukan spekulasi berlebihan mengenai beliau dan keluarganya. Bagi mereka yang ingin mengungkapkan rasa duka, mohon wujudkan kepedulian Anda dalam bentuk doa yang tulus dan tenang, sehingga beliau dapat tetap dikenang dengan penuh kehormatan dan keanggunan. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan yang telah Anda berikan kepada Chiang Xiaorou. Semoga beliau beristirahat dengan tenang, dan kami memohon agar Anda menghormati kebutuhan keluarga akan privasi di masa sulit ini. Sekian cerita hari ini. Terima kasih sudah nonton sampai akhir ya.